Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini saya Sriwandani Pratami dari SMP 2 Bojong Soang akan memberi sedikit materi mengenai cara cepat dalam pembelajaran matematika. Perlukah? Ini materi yang pernah saya sampaikan saat menjadi presenter beberapa minggu yang lalu. Baik, kita mulai untuk materinya seperti apa. Nah, apakah betul matematika ini dibenci? Sebenarnya apa sih yang menyebabkan anak tidak menyukai matematika? Apakah mungkin karena rumit? Barangkali memang dalam paradigma siswa bahwa matematika itu adalah soal yang rumit. Banyak memes ya di beberapa media yang bisa kita lihat, seperti misalkan lihat soal matematika berasa lagi lihat dosa, bawaannya istighfar terus. Kayaknya emang betul ya, setiap ada siswa yang mengerjakan bawahnya pasti susah. Nah, kalau susah pasti bawahnya istighfar, mendekatkan kita kepada Tuhan sebenarnya ya. Oke, kemudian bisa jadi ibarat matematika hubungan kita semakin rumit. Ya, mungkin memang diidentikan seperti itu ya, kalau matematika itu memang rumit. Atau mungkin karena susah. Ada beberapa yang bilang kalau peraturan dalam matematika itu, kalau lu ngerjainnya gampang, berarti jawaban lu salah. Mungkin iya juga ya. Kadang kalau matematika itu jawabannya harus panjang dan ngabisin kertas sebanyak mungkin. Atau misalkan susahnya gara-gara kalau dijelasin ngerti, pas ngerjain nggak bisa, ya itulah matematika. Itu mungkin memang menurut mereka seperti itu ya. Dan matematika itu sepertinya ulangannya itu selalu melelahkan. Nah, ini beberapa gambar kalau setelah selesai ulangan matematika pasti kepalanya berasap gitu ya. Atau misalkan ekspresi lo ketika ulangan matematika berasa mau mati aja gitu. Atau mungkin karena gurunya ngebosanin, entah fakta atau mitos gitu ya. Guru matematika tuh selalu dapat predikat guru killer. Ini kayaknya bener juga sih. Kalau misalkan gak killer kayaknya nggak pol aja gitu ya. Sampai ngajar juga harus pakai samurai atau pakai golok segala. Nah, sebenarnya bisa nggak sih kalau matematika itu menjadi pelajaran yang menyenangkan? Mungkin cara-cara yang sederhana atau cara-cara yang singkat menurut mereka itu bisa membuat matematika menjadi menyenangkan, karena selama ini menurut mereka kan kalau matematika itu rumit, terus materinya atau langkah pengerjaannya itu panjang. Nah, bisa nggak sih kalau langkah-langkah pengerjaan dalam matematika itu kita singkat, atau biasa sih kalau misalkan anak-anak bimbel bilangnya cara cepat gitu ya. Yuk kita lihat, ada beberapa ini cara cepat yang saya rangkum, nggak semua ya, nggak semua bab yang saya rangkum, hanya beberapa yang nanti akan mempresentasikan apakah perlu cara cepat ini diberikan kepada siswa. Baik, nah cara cepat yang pertama, kayak misalkan kita punya soalnya itu tentang perkalian. Nah, misalkan seperti ini, 12 dikali 14. Kalau misalkan pakai cara biasa, kita kan mengerjakannya dari belakang ya. Berarti 2 dikali 4 hasilnya 8, kemudian 4 dikali 1, 2 kali 4 hasilnya 8, 1 kali 4 hasilnya 4. Kemudian 2 dikali 1 hasilnya 2, dan 1 dikali 1 hasilnya 1. Nah, kemudian nanti hasilnya dijumlah 8. Ke bawah 4 tambah 2, 6, 1 ke bawah jadi 168. Berarti hasil dari 12 kali 14 adalah 168. Nah, bisa nggak kita pakai cara cepat? Nah, coba kita lihat cara cepatnya kayak gimana. Nah, cara cepat ini bisa kita pakai bisa dari depan, bisa dari belakang. Cuman yang dari lebih mudah sih kayaknya dari depan ya, karena biasanya kan mereka mengerjakannya dari depan. 1 dikali 1 hasilnya 1. Kemudian kita balik ke belakang, 2 dikali 4 hasilnya 8. Nah, yang tengah-tengah itu adalah penjumlahan dari 2 dan 4. Hasilnya 6. Udah deh selesai. Hasilnya 168. Wah, cepat ya. Singkat dan tidak memerlukan kertas yang banyak buat mereka. Ya, kita coba soal yang lain deh. 13 dikali 11. Hasilnya berapa? Pakai cara yang tadi ya.
1 dikali 1 kita simpan di depan hasilnya 1, yang belakang 3 dikali 1 hasilnya 3, dan 3 ditambah 1 hasilnya 4, dan selesai. Hasil dari 11 dikali 13 adalah 143. Nah, coba nih, kalau misalkan kita pakai cara yang tadi, tapi dengan digit yang lebih besar, misalkan 18 dikali 15. Caranya sama. 1 dikali 1 hasilnya 1, kemudian kita pindah ke belakang atau misalkan ke tengah dulu nggak apa-apa ya. 8 ditambah 5 hasilnya 13, dan kemudian yang belakang 8 kali 5 hasilnya 40. Nah, udah gitu kita lihat nih, kalau misalkan kalau yang ini kan digitnya satu-satu semua ya, satuan hasil udah selesai. Nah, kalau yang ini kan enggak nih, 1, 13 sama 40, terus hasilnya berapa? Apakah 1, 1, 3, 40? Nah, enggak. Hasil dari sini kita jumlahkan dulu 4 dengan 3, kemudian kita jumlahkan 1 yang di sini dengan 1. Jadi hasilnya adalah 270. Nah, karena 3 tambah 4 hasilnya 7, 1 kali 1 tambah 1 hasilnya 2, jadi hasilnya 270. Nah, coba nih kalau pakai cara yang ini ya, untuk digit yang lebih besar lagi, misalkan 28 dikali 52. Gimana nih caranya? Oh, ternyata nggak bisa nih kita pakai cara cepat yang kayak gini. Kenapa? Karena cara cepat yang kita pakai sekarang, yang tadi nih, yang 12 kali 14, 13 kali 11, 18 kali 15, itu cara cepat untuk perkalian belasan saja. Kalau yang ini kan dia puluhan nih ya, nggak bisa pakai cara cepat yang tadi. Berarti kita perlu cara cepat yang berikutnya. Gimana nih cara cepat yang berikutnya? Yuk kita lihat cara cepat yang berikutnya. Misal contoh soalnya misalkan yang tadi ya, 28 dikali 52. Nah, yang pertama itu kalian dulu. 2 kali 5 hasilnya 10. Kemudian yang belakang 8 kali 2 hasilnya 16. Nah, buat ngisi yang di tengah itu kalian kalikan 2 dikali 2 ditambah 8 dikali 5. Jadi hasilnya 2 kali 2 4, 5 kali 8 hasilnya 40. 4 ditambah 40 jadinya kan 44 tuh. Jadi kita punya digitnya 10, 44 dengan 16. Sehingga nanti yang digit yang 16 ini satunya dijumlahkan ke 4, 4 ini jumlahkan ke 10. Sehingga hasilnya adalah 10 ditambah 4, 14, 4 ditambah 1, 5, dan 6-nya turun menjadi satuan. Sehingga hasilnya adalah 1456 atau 1456 untuk hasil 28 dikali 52. Gitu. Sekarang coba lagi ya. Misal 92 dikali 74. Caranya kita kali dulu. Yang pertama yang di depan 9 kali 7 hasilnya 63. Yang paling belakang misalkan 2 kali 4 jadinya 8. Nah, untuk ngisi yang di tengah 9 dikali 4 ditambah 7 dikali 2. 9 kali 4 36, 7 kali 2 14. Kita jumlahkan dulu 36 ditambah 14. Hasilnya adalah 50, sehingga yang di sini nanti 5-nya ditambahkan ke 3. Jadi 8. Hasilnya menjadi 6808 untuk hasil 92 dikali 74. Seperti itu. Atau kita coba nih. Ada nih di yang perkaliannya lebih besar lagi angkanya. 192 dikali 267. Apakah bisa pakai cara cepat yang tadi udah kita pelajari? Ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena cara cepat yang barusan itu hanya bisa dipakai untuk perkalian puluhan saja. Kalau ini kan dia ratusan ya, 192 itu ratusan. Ada ratusan, puluhan, satuan. Kalau yang ini kan dia hanya puluhan tertingginya. Nah, berarti untuk mencari perkalian 192 dikali 267 itu nggak bisa pakai cara yang ini. Terus pakai cara yang mana dong? Nah, kita punya nih cara cepat yang berikutnya, yaitu cara cepat yang ketiga untuk mencari perkalian yang ratusan ya. Ayo kita coba. Nah, sebelum ke ratusan dikali ratusan, kita coba lihat dulu contoh dari 192 dikali 7. Jadi ratusan dikali satuan. Nah, karena di sini yang atasnya tuh 192 berarti 3 digit ya. Yang dikalikan dengan 7 yaitu 1 digit, berarti kita buat kotak itu 3 dikali 1. Berarti kita buat kotaknya 1, 2, 3. Nah, setelah ini si angka 1, 9 sama 2 itu ditaruh di atas, 1, 9, 2, kemudian 7 ditaruh di samping sini.
Nah, kemudian setelah ini kita bagi si kotak yang tadi yang udah ada 3 ini dibagi menjadi 2. Nah, kemudian yang setelah dibagi ini diisi digit atau diisi angka 2 dikali 7. 2 dikali 7 itu hasilnya 14. 14 itu 1 dan 4. Nah, dan yang ini 9 dikali 7. 9 dikali 7 itu 63. Berarti isinya 6 dan 3. Nah, kalau 1 dikali 7 itu kan 7. Berarti isinya 07. Nah, setelah ini untuk mendapatkan hasilnya itu dijumlahkan yang si diagonalnya. Lihat 4 dengan 4, 1 dengan 3 dijumlahkan hasilnya 4. Nah, 6 ditambah 7 hasilnya 13. Harusnya kan 13. Nah, 3 satuannya ditaruh di sini, satunya naik menjadi 1 ditambah 0, hasilnya 1. Sehingga nanti hasil dari 192 dikali 7 adalah 1344. Seperti itu. Kita coba lagi ya. Nah, gimana nih kalau misalkan ratusan dikali dengan puluhan? Yuk, kita coba lagi. Nah, yang ini sama seperti yang tadi. Kita taruh digit-digit angkanya. Yang 4 dan 5-nya ada di pinggir. Dan kita isi masing-masing dari kotak-kotaknya. 3 dikali 4. Kemudian 3 dikali 5. Kemudian 2 dikali 4, 7 dikali 4, 7 dikali 5, 2 dikali 4, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan kayak gini, 5 turun, ini kan satu wilayah nih yang gini, berarti 2, 1, 5. Dijumlahkan semua. Ini semua dijumlahkan dan hasilnya adalah 1228. Nah, kira-kira seperti itu caranya. Kemudian kalau misalkan apakah bisa nih kita ngalihin yang lebih gede lagi, misalkan ribuan dengan ribuan? Tentu bisa. Tinggal pakai cara yang tadi. Kalau misalkan 5273 berarti kan 4 digit tuh. 7598 4 digit juga. Berarti 4 dikali 4. Berarti kita butuh kotaknya 16 biji karena 4 digit dikali 4 digit. Nanti 527-nya di atas, disimpan di atas, kemudian 7598-nya disimpan di samping. Kemudian caranya seperti yang tadi, kita isi kotak-kotaknya, 3 dikali 7 hasilnya 21, 3 dikali 5, kemudian 3 dikali 9, kemudian 3 dikali 8, 7 kali 7, 7 kali 5, 7 kali 9, 7 kali 8, 2 kali 7, sampai nanti hasilnya 5 dikali 8. Nah, kemudian 4-nya turun, 7 tambah 2 tambah 6, hasilnya adalah 15. 1 naik ke atas, semua dijumlahkan 1, 5. 1 tambah 5 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 6. Hasilnya adalah 22. 2 yang satuan taruh di bawah, 2 yang puluhannya naik ke atas. Terus demikian caranya kita jumlahkan yang ini. Naik lagi, ini dijumlahkan semua, kemudian ini juga dijumlahkan, sampai nanti kita dapat hasilnya adalah 4006424. Nah, ini untuk cara yang digitnya atau perkaliannya lebih dari ratusan. Nah, jadi kalau misalkan bisa ini kan hanya beberapa cara cepat ya yang saya saya expose itu, yang saya angkat hanya dalam perkalian saja. Apa sih memang keuntungan dari cara cepat? Yang pertama, langkah pengerjaannya lebih singkat, tidak membutuhkan waktu yang lama, jelas tidak membutuhkan kertas atau coret-coret atau kotretan yang banyak. Itu membuat anak mungkin jadi lebih termotivasi ya untuk belajar. Tapi ingat, di balik itu ada juga loh kelemahan cara cepat. Yang pertama, dia banyak syarat. Dari tadi yang langkah pertama aja, cara cepat yang pertama, cara cepat yang pertama aja tidak bisa dipakai untuk cara cepat yang kedua. Yang cara cepat untuk yang yang satuan, yang belasan itu tidak bisa dipakai untuk yang ratusan atau yang puluhan dulu ya. Nah, terus yang puluhan aja bisa dipakai untuk yang ratusan. Berarti kan banyak syaratnya tuh. Kemudian beda kondisi, beda pula cara cepatnya. Jelas yang tadi juga yang belasan tidak bisa dipakai untuk yang puluhan ya.
dan karena dia kondisinya berbeda gitu. Nah, semakin banyak rumus dan langkah yang harus dihafal karena tadi kondisinya beda, caranya juga beda. Berarti untuk perkalian saja tadi caranya ada 3 ya. Nah, itu dari kelemahannya. Mungkin dari sini aja kita udah bisa menyimpulkannya. Kapan kita butuh cara cepat dan kapan kita nggak butuh cara cepat. Kalau menurut saya, ketika siswa tidak mampu untuk banyak menghafal rumus, jangan dikasih cara cepat. Tekankan saja konsepnya, karena konsep itu satu rumus tapi bisa dipakai untuk berbagai kondisi. Saya lebih mengutamakan penyampaian konsep yang benar daripada cara cepat yang disampaikan gitu ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu kadang anak tuh tidak bisa menghafal banyak rumus. Berbeda dengan siswa yang dia misalkan perhitungannya cepat ya, cara nalarnya cepat, ngitung perkaliannya atau misalkan aritmatikanya juga cepat, itu nggak masalah untuk dikasih cara cepat atau rumus-rumus yang banyak. Tapi untuk anak yang sepertinya dia mengerjakan soal dengan rumus satu aja dia nggak bisa, kayaknya nggak usah deh dikasih cara cepat yang berbagai kondisi itu beda-beda gitu ya. Nah, itu sih yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Kalau ada masukan atau kritik dan saran, boleh komen di bawah dan langsung nanti saya perbaiki. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.